Dan kita alhamdulillah waktu itu dianggapnya sebagai sinetron anak muda yang jadi pelopor. Sinetron anak muda yang bisa mempelopori sinetron anak muda. Pada saat Terus itu. waktu itu kita kan emang natural banget kan. Bener. Dialog dan kita ceritanya juga. Ceritanya natural, cukup dialognya natural. Mewakili anak-anak SMA. Kita yang jadi bertanya-tanya nih berdua gitu. Iya. Mungkin kok kita nyamannya kalau kita jadi lupus tapi lupus tua. Iya. Mona, Poppy, tapi Punya kita punya anak Punya gitu anak. ya. Nah, itu Harusnya cerita. sih seperti itu. Nggak tahu ya kayak ada rasa nggak rela gitu, nggak ngerti gue. Tapi Nggak, memang maksudnya sih nggak bisa. mendingan sekalian orang tuanya beda Lah, beda, ya. iya, Misalnya. mendingan kayak Ya, gitu. karena si Irgi ini emang lupus banget aja udah di benaknya orang-orang. Gitu. Tapi mungkin atau mungkin mendingan sekalian dibikin series beda. Irgi bukan lupus, aku juga bukan Poppy, tapi dipasangin. Iya. Sekarang kita ngomongin Irgi. Irgi sekarang gimana Gi? Apa kabar Gi? Alhamdulillah. Oh ya, tadi kan lupus ya, sekarang Irgi. Alhamdulillah. Anak sekarang? 3. Istri? Istri 1. Alhamdulillah. Itu yang penting. Yang penting istri 1, anak 3. Cowok semua ya? Cowok semua. Jadi gue. paling gede umur? Anak gue yang paling gede itu kan sekarang kelas 2 SMA, yang kedua 3 SMP, yang ketiga itu 1 SMP. Oke, jadi kita tuh sampai sekarang pun kita masih berteman dari mulai syuting lupus sampai sekarang gitu. Nah sekarang ini apa kegiatan lu? Nah kegiatan gue, kalau gue ngomongin kegiatan, lucunya tuh setelah gue pandemi itu kemarin, kok anehnya gue tuh sekarang diajakin lagi ke dunia acting. Jadi sempet enggak ya Gi? Enggak. Jadi boleh dibilang sebelum pandemi itu gue dari tahun 2004 officially sempet break acting itu sampai 2013. 2004? Yes, 2013 itu gue jarang banget. Walaupun, kenapa itu? Karena lu ya? Karena lu nya fokus presenter. Gini, 2004 kan gue waktu itu memang nyoba lah gitu, ditawarin waktu itu untuk hosting lah gitu ya. Gue ikut casting tiba-tiba diterima, nggak tahu kenapa tiba-tiba tawaran tuh ada, tapi kadang-kadang memang nggak cocok waktunya. Tapi belakangan mulai menurun, ya itu image kok tiba-tiba berubah gitu loh. Ya tapi untungnya 2005 gue nikah. Dengan profesi gue si hosting ini, gue merasa nyaman. Satu, gue dapet dunia baru, gue dapet knowledge baru. Terus udah gitu, secara waktu itu menurut gue ideal untuk untuk orang yang ada di industri ini. Jadi pagi pergi, terus gitu bisa dapat hidup sehat banget lah ya. Iya, bener Mon. Jadi apalagi buat kakek-kakek nenek-nenek kayak gitu. Tapi ya itu akhirnya 2013 gue ditawarin sama temen gue untuk sinetron untuk sinetron Ramadan lah waktu itu kan. Gue terima hanya untuk sebulan doang. Balik lagi tuh gue. Baru balik lagi itu tahun 2018 apa 19 gitu. 2018 kayaknya. 2015 apa ya? Gue lupa tapi baru belakangan. Begitu abis pandemi tiba-tiba kok ya mungkin karena OTT sekarang udah banyak kan. Tiba-tiba kok tawaran gue ke acting ini banyak banget. Walaupun awalnya jadi sedikit terus ada di film lah. Sinetron gue seumur-umur itu baru nyobain untuk stripping. Seumur-umur gue baru 1 judul. Oh masa sih? Lo stripping baru 1 judul kan ya? Kan gue ininya konsultasinya sama lo tuh. Iya, berani gue ambil gara-gara waktu itu Mona ngomong sama gue. Gi ternyata ikutan stripping itu tidak semengerikan yang kita bayangkan. Karena Mona bilang karena perannya kita udah beralih ke jadi orang tua kan. Makanya gue berani ngambil Mon. 2019 rasanya gue waktu itu ngambil itu, sempat break lagi, memang bukan balik. Maksudnya gue gak pernah bilang bahwa gue akan ninggalin acting. Tapi belakangan terus gue diituin terus kan. Maksudnya ditawarin lagi. Secara waktu juga gue gak bisa gitu. Tawaran MC juga lagi jarang kerjaan udah jarang. Akhirnya gue ambil. Bismillah akhirnya gue pikir, ya gue udah pernah merasa nyaman di dunia acting. Akhirnya gue jalanin. Gue sekarang lagi persiapan produksi lagi gitu sebenarnya sekarang. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah lah kalau ngelihat Irgi kembali lagi ke sekarang layar kaca, kayak bukan kaca lagi, sekarang udah LED gitu ya. Layar apa lagi ya? Layar handphone sebenarnya. Layar handphone bener. Beda gak Gi sekarang Gi lo hidup di dunia acting sama zaman kita dulu beda banget ya Gi ya? Gini,
kalau lo ngomongin sinetron, gue bilang beda. Tapi kalau misalnya kita ngomongnya yang web series, film, perbedaannya kita masih bisa ngerasain berkarya tapi dengan kualitas gitu. Iya betul. Bener-bener emang dipersiapkan gitu, terus kitanya juga ada pendalaman, ada reading dan lain sebagainya gitu. Jadi begitu outputnya ya kita ngerasa happy gitu loh. Iya. Cuma zaman dulu sinetron, zamannya Lupus tuh kan seminggu sekali soalnya ya Gi kita tayangnya. Jadi kita tuh masih punya waktu buat kayak diskusi tentang cerita ya kan sama penulisnya, sama sutradaranya. Terus kita bisa kayaknya Poppy gak gitu deh. Menurut gue dari ceritanya Poppy tuh ya brainstorming. Jadi tokoh kita itu sebenarnya atas dimasak bareng-bareng, ngerti gak ya? Benar. Cuma kalau misalnya sinetron sekarang karena tayangnya tiap hari dan kita kejar tayang, bener-bener kejar-kejaran gimana caranya supaya tayang nih fokusnya ya kan. Jadi gak ada waktu tuh untuk berdiskusi kayak begitu. Jadi tapi kalau bicara mengenai output memang sih kalau web series, film atau sinetron zaman dulu itu outputnya cukup bagus. Tapi kalau stripping itu inputnya yang bagus sekali. Iya benar. Fulus ya, inputnya yang luar biasa. Tapi tenaganya bukan tenaga kita lagi. Itu lain lagi ya kan? Kadang-kadang situ sampai malam, pagi ketemu pagi gitu kan. Gi, balik lagi ke dunia acting ada kendala gak? Kayak lo kan kayak waktu zamannya Lupus, gue perlu adaptasi nih gitu karena gue udah lama nih sekolah di Malaysia terus tiba-tiba harus acting lagi. Nah kalau dari yang sekarang ini nih akhirnya balik ke dunia acting, balik lagi ke pengalaman lo gimana? Kendalanya sebenarnya ada, tapi ya maksudnya kan karena kita udah pernah di situ bertahun-tahun sebenarnya masih bisa diatasin lah kan. Dan gue selalu tuh tipikal orang yang memang ngomong jujur sama sutradara. Jadi gue bilang kondisi gue begini nih, kondisi gue tuh dalam arti gue udah lama ya nggak main lagi gitu, tolong bimbing gue lah gitu. Jadi supaya walaupun mereka tuh kadang-kadang suka yang gampangin gitu, maksudnya alah lo bisa orang IRGI masa gini, nggak bisa begitu bos gitu. Gue udah lama gitu kan, walaupun gue harus di calling lagi lah ibaratnya kayak gitu. Untuk begini lo sentil aja guenya is okay gitu. Tapi ya gue rasa sih kalau untuk kendala yang lebih besar lo berdua lah saksi hidup gue lah mereka. Jadi lebih karena ada satu perbedaan lah yang kejadian yang pernah gue alamin di tahun 2019, titik terendah dalam hidup gue yang akhirnya gue harus ekstra adaptasi. Oke. You know what? Apakah boleh itu? Kalau mau diceritain ya gak sih? Kalau saya sih agak-agak lupa itu kenapa ya. Boleh gak diceritain Gi? Apa itu? Gini Sobat Mike, ya mungkin ya gue gak pernah ngebuka di publik sih ya. Tapi maksudnya gue sekarang udah oke gitu untuk ngobrol. Gue berani ngomong karena gue udah mencoba untuk berdamai dengan kondisi itu. Gitu. 2019 gue alhamdulillah gue bilang sih, alhamdulillah gue pernah kena serangan bos, ya kan. Jadi Sobat Mike waktu itu 2019 gue kena serangan, gue kena stroke. Nah terus waktu 2019 itu exactly gue gak bisa ngapa-ngapain, sebelah badan gue itu gak bisa ngapa-ngapain. Jadi gue lumpuh lah boleh dibilang gitu. Tapi gue alhamdulillah gak mencong. Terus sekian hari gue waktu itu orang pertama dari teman-teman kita lah yang waktu itu akhirnya tahu karena tetanggaan ya. Itu adalah siapa namanya? Baby Romeo sama Mesya. Salah dari gua. Tapi tapi sebenarnya kenapa mereka tahu itu gue lagi di rumah sakit, gue lagi yang tahu tuh yang jauh dulu malah. Ya. Tapi itu jalan Allah itu. Menurut gue ya. Iya, jadi gini. Betul. Masya Allah sih kalau menurut gue. Jadi gini, gue tuh waktu itu lagi ke dalam keadaan gue duduk di kursi roda, terus gue lagi ngomongnya juga lagi pelok banget, jadi begitu. Terus tiba-tiba ada telepon dari Sofi gitu. Di Bali tinggalnya. Kebetulan Sofi Navita ini tinggalnya di Bali. Iya, Sofi Navita ini kan happy waktu itu yang jadi happy lupus di Lupus ya. Nggak tahu kenapa. Kayaknya lingkaran hidup lo lupus-lupus juga ya. Masya Allah ya. Jadi pada saat itu si Sofi tuh nelpon gue tuh kayak nggak mungkin nggak ngangkat gue. Kok ya si Sofi nggak pernah nelpon gue, tiba-tiba nelpon nggak WhatsApp kan gitu. Gue angkat lah, pas gue angkat gue jawab. Sof gue lagi gitu, gue ngomong gue jawab tapi gue pelok. Sofi langsung yang gigi udah oke udah apa namanya lo ini aja dulu apa namanya gue lagi di rumah sakit kan gue bilang gitu. Terus gitu udah dia tutup. Nah dari situ
ternyata katanya dia kan nelfon lo Indra ya? Nelfon gue. Oh nelfon gue ya. Panik dia. Kayak orang mau nangis. Kenapa Sof? Irgi kenapa? Katanya Irgi kenapa? Gak apa-apa gitu. Gue gak dengar apa-apa. Irgi kenapa? Enggak Irgi apa-apa gitu. Dia di rumah sakit. Iya. Kayaknya gak kenapa ya, nanti gue cek ya Sof. Gue cek ya. Gue waktu itu. Tapi jangan telepon dulu ya, dia lagi ribet di rumah sakit. Gue telepon lah Meisha. Irgi kenapa Mes? Gak apa-apa gitu. Iya, secara Meisha ini tetanggaan satu komplek rumahnya. Mes, si Irgi kenapa liatin kok? Enggak apa-apa, orang gak ada kabar apa-apa gitu. Iya karena kita memang waktu itu begitu gue, jadi stroke itu gue ngerasa yang kena itu yang paling besar tuh mental. Iya benar. Gue waktu itu bilang sama Feni, gak usah ngasih tahu siapa-siapa. Even nyokap gue, udah gak usah kasih tahu siapa-siapa. Karena gue mikir, gue gak, kalau nyokap gue udah jelas gue gak pengen bikin dia panik gitu kan. Terus dan bagi gue gak mau orang tuh kayak mengasihani gue gitu loh waktu itu. Terus tiba-tiba gue dibawa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Gue disuruh rawat, gue nolak. Terus gue pulang ke rumah setelah dari rumah sakit yang kedua. Nah itu pun rumah sakit yang kedua itu gue tolak untuk nginep. Karena waktu itu di rumah gue gak ada pembantu. Gue gak tega ninggalin anak gue. Nah terus si Baby sama Meisha tiba-tiba datang. Ya kan datang tuh gitu. Di saat waktu itu lo gak mau nerima tamu sama sekali. Ya tapi kalau sebenarnya dari hati kecil gue sih kalau Baby sama Meisha sih sebenarnya bukan orang yang udah gue hindarin lah gitu. Iya. Karena mereka udah kayak keluarga sama gue. Terus tapi Baby ngomong sama gue. Dia bilang, lo memang keterlaluan lo berdua katanya, lo gila ya. Gue paling deket lo gak kasih tahu gue, lo gila lo memang keterlaluan gitu. Sorry beb gini. Terus karena gue juga berpikir anak-anak lah, gue gue gak mau mikirin yang luar dulu. Terus ya udah gini deh, pokoknya kalau kalian harus, kalau si Irgi udah harus ke ini harus ke rumah sakit, dia bilang gitu, tinggalin anak-anak. Jangan pikirin, tapi makanan dan apa itu biar kita handle. Bener jam 2 pagi gue tiba-tiba tensi gue dicek tinggi banget. Terus udah gitu gue harus ke rumah sakit. Di situ gue udah gak, maksudnya gini deh. Gue nangis di situ karena gue gak tahu ya, gila nih umur gue udah ini kayak udah disentil gue sama Allah gitu loh. Di umur gue segini gue dapat penyakit kayak gini. Terus gue ninggalin anak-anak untuk ke rumah sakit karena gue gak tahu tuh. Gue udah berpikir gini loh Mon, gue ke rumah sakit nih kayaknya belum tentu gue pulang lagi. Hari itu gue mikirnya kayak gitu. Udah tuh gue ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi akhirnya dia cerita bahwa mereka tahu dari lo berdua lah gitu. Karena si Sofi gitu udah. Terus gue ke rumah sakit, gue dirawat di rumah sakit, gue pulang ke rumah. Terus segitu baru gue pulang ke rumah, orang yang pertama datang ke rumah gue ya siapa lagi nggak, kalau nggak Meisha, Baby. Dan akhirnya mereka berdua nih. Mereka berdua datang, Masya Allah. Terus dari gitu tiba-tiba Mona sama Indra, Mona sih waktu itu ada Dokter Evi ya. Dokter, kita ngasih cobain referensi lah. Dokter langsung di video call dan lain sebagainya. Karena waktu itu gue nggak mau melawan ya, tapi waktu itu gue harus sembuh kayak ini gitu. Pengobatan apa yang maksudnya mau dicobain ke gue, kayaknya gue harus cobain deh. Karena gue niatnya pengen ini aja sembuh. Ibaratnya kalau misalnya gue mau disakitin tapi gue sembuh, it's okay deh. Kira gue jalanin lah itu. Masya Allah, gue sangat berhutang budi sama mereka berdua. Karena saling menolong gue. Karena gue pikir gini, ada pengobatan yang memang waktu itu gue jalanin 2. Satu waktu itu ada pengobatan dibilang alternatif, yes alternatif juga. Yang Mona sama Indra juga sebenarnya alternatif juga. Tapi 2 pengobatan ini alhamdulillah nggak tahu kenapa cocok banget sama gue. Dan gue langsung ngerasain progresnya detik itu juga gitu loh. Emang Sobat Mike, jadi waktu kita begitu tahu Irgi kena serangan itu ya, kita bener-bener shock banget. Dan bahkan kita waktu itu mau datang ke rumahnya pun kita izin dulu ya sayang ya. Iya, karena memang kita pun tahu, meraba-raba nih karena namanya orang kan siap atau enggak nih kita ketemuan atau ngobrol cerita. Karena Irgi pun akhirnya aku, masa kita gak nanya, kita tuh harus nanya gitu kan. Terus akhirnya aku DM waktu itu, Gi gimana hari ini Gi? Terus dia jawabnya apa? Mon lu tuh orang baik, gimana gue bener ya malam-malam itu ya. Lu sama Indra orang baik, gue bilang. Ini ya kenapa dia cerita kayak gini? Irgi kenapa kok gitu sih? Gue nangis deh tuh jadinya. Irgi kenapa sih? Telepon Meisha, Mes, si Irgi kenapa Mes? Masa gue gak boleh datang ke rumahnya? Ntar dulu Mon, sabar biar dia siap kan gitu. Emang waktu itu yang lo rasain apa sih Gi?
gue kayak udah ada di persimpangan. Gue udah harus siap waktu itu. Gue udah ngerasa waktu itu kayaknya udah harus siap dengan ajal gue, karena gue kan dulu suka dapat talk show gitu kan. Gue ngobrol sama dokter, gue ngobrol sama Menteri Kesehatan bahkan, ngomongin mengenai penyakit yang tidak menular tapi mematikan. Salah satunya adalah stroke, dan itu ada di gue. Goblok banget kan gue waktu itu. Gila nih kok jadi mampirnya kok kayak ke gue. Ada benang merahnya gitu ya Gi. Tapi waktu itu akhirnya gue memang setiap ada yang entah DM, yang maksudnya teman-teman yang tahu gitu ya, nge-DM, nge-WhatsApp, gue larinya nangis. Gue nangis waktu itu. Gue nangis. Lo ngomong begitu, lo ngasih perhatian tuh gue nangis. Karena gue ya Allah, alhamdulillah ya. Adalah temen gue yang memang gue pikir gue kasih tahu. Gue gak mengharapkan dia ini, tapi tidak mengharapkan dia nengok. Tapi waktu itu karena kerjaan sebenarnya. Cuman gue tuh shock juga dengan kondisi waktu gue pada saat waktu itu. Kok tiba-tiba responnya dia tuh kayak memang tidak ada, nggak kayak lo semua gitu. Maksudnya nggak ada perhatian atau apa gitu. Jomplang banget sama lo berdua. Jadi ternyata yang ngebangun semangat gue untuk sembuh itu bukan hanya anak-anak, tapi ya itu karena support teman-teman. Salah satunya ya lo berdua gitu. Jadi pada saat lo ini nge-WhatsApp, lo nanya kayak gitu, itu ngebangun semangat gue ternyata gitu. Alhamdulillah. Padahal kita dorong-dorongan loh waktu itu. Kamu aja deh gitu kan. Tapi karena kan memang yang kita ketahui itu memang kalau stroke itu kan selalu yang diserang itu kan mental ya. Mental itu seperti Irgi apa, ready gak nih kita tanyain. Kalau aku ngelihat Irgi itu kan anaknya cukup aktif gitu. Terus ya. Terus kita kan bercanda mulu gak pernah ngobrol serius. Iya, ngobrolin masalah penyakit gitu kan, bercandaan gitu. Terus tiba-tiba waktu kita datang ke rumahnya, itu benar deh, itu benar-benar aku nyiapin mental gitu ya, ngelihat Irgi, kondisi Irgi. Tapi benar-benar deh itu. Si Angie juga kan tuh, gue mau datang ke rumahnya tapi sambil nangis. Jangan nangis kata Misha. Lu belajar dulu gak nangis, baru lo boleh datang ke rumah sebelum Irgi. Kita ketemu sama Irgi ke rumahnya, itu benar-benar kita break semuanya ya. Kita kita briefing semuanya. Pokoknya jangan nganggap Irgi sakit ya. Pokoknya jangan ada yang nangis gitu ya. Pokoknya semua berat anggap aja biasa aja. Itu berat tuh, bener. mau nangis tuh. Tapi gue jujur begitu ngelihat lu, effort lu menghadapin kita aja, lu bener-bener kelihatan lu mau tutupin gitu. Iya gitu. Gue emang sih gue tahu. Bukan mau ditutupin, berusaha kuat. Berusaha kuat ya, tutupin. Sama kita kuat. juga. Iya, kita pun sebenarnya semua yang ada di situ berusaha untuk nutupin atau berusaha kuat juga gitu. Tapi terus lo gimana Gi akhirnya melihat lo kayaknya mendapat kesempatan sekali lagi gitu. Lo kan sehat banget nih. Irgi sekarang tuh kelihatan lo sehat, lo seger, lo happy gitu. Udah mulai aktif ya dari sinetron lagi gitu. Cuman bisa bersyukur gue. Gue waktu itu akhirnya mencoba menghadapi lah gitu. Maksudnya gue mencoba untuk ngadapin, terus udah gitu karena pengobatan yang waktu gue jalanin itu gue ngerasa ada progres. Yang sampai gue pun emis gitu. Di situ gue semangat. Akhirnya gue pikir gue harus ngapain ya. Toh kalau untuk kerja gue masih belum bisa. Tapi gue cuma berpikir istri dan anak gue gitu kan. Kalau memang gue masih dikasih kesempatan. Tapi kan gue gak punya daya apa-apa ya hari itu. Ya Allah, ini gue sih cerita ya. Pada saat lo dikasih cuma satu bagian dari tubuh lo aja yang bisa menopang lo. Masya Allah beratnya. Gue untuk berbalik badan untuk ke sajadah aja. Wah itu edan. Berat ya? Berat. Gue tuh langsung gini, ini nih Gi, lo waktu dikasih sehatnya ibadah susah gitu kan hari itu kan. Gitu. Jadi akhirnya gue mati-matian lah gitu ya. Gue cuma bisa doa, untungnya gue waktu itu nyoba untuk larinya ke ibadah. Supaya gue akhirnya, gue berpikir waktu itu ya Allah ambil aja deh gue. Tapi kalau gue ambil, pertanyaan besar gue itu di kepala gue cuman, anak gue gimana ya? Sampai akhirnya gue mencoba belajar untuk apa itu artinya ikhlas. Apa artinya itu berserah diri. Dan gue mencoba untuk bisa merasakan, kan kita suka dapat tausiah gitu kan. Bahwa segala yang lo punya itu adalah titipan. Gue mencoba untuk menyetujui itu aja gitu. Siapa yang jadi titipan tuh siapa? Apa? Duit lo, harta lo gitu. Tahu gak lo yang jadi titipan itu ternyata apa?
istri sama anak gue. Jadi di situ gue, ya Allah gue gak bisa lagi nih. Ya kan ngasih sesuatu buat mereka gitu. Jadi akhirnya gue doanya sama Allah, ya Allah saya titipkan istri dan anak gue mah. Ngucap lo gue. Aduh. Sedih ya. Gue jadi ikutan nangis. Gue soalnya tahu banget Irgi ini gitu loh. Memang menjalanin hidup itu nggak gampang ya. Kayak dari apalagi buat seorang laki-laki ya, pasti punya sebagai tanggung jawab suami gitu. Gue jadi sedih. Sorry. Enggak, tapi maksudnya gue gak pengen gini ya. Ini cuma karena gue berasa aja. Tapi maksud gue pada saat waktu gue mencoba untuk ikhlas, terus gitu mencoba gue untuk akhirnya. Jadi maksudnya gini. Walaupun pada saat waktu anak-anak gue lahir, gue tuh bilang waktu itu sama Allah, ya Allah terima kasih banyak ini atas titipan ini. Allah, ya Allah beri saya kekuatan untuk bisa menjaga titipan lu. Jadi waktu itu ternyata yang gue omongin itu mungkin menurut gue cuman di mulut doang. Tapi pada saat waktu Allah ada di titik itu, gue cuman bisa ngomong, ya Allah saya mungkin gak punya daya apa-apa lagi gitu. Jadi akhirnya ya Allah saya serahkan mereka semuanya termasuk diri saya kepadamu ya Allah. Dan khususnya untuk mereka saya serahkan titipan ini untuk kepada Allah gitu loh. Karena maksudnya gue gini, anak gue sekolah nanti gimana, even anak gue nanti makan dan istri gue makan hidup lah gitu ya. Dari mana, gimana caranya gitu. Ya Allah saya titipkan. Gak tahu gimana Allah sih ngasih jalan gitu, alhamdulillah ya. Maksudnya dengan itu tiba-tiba pengobatan ada progres, di situ gue semangat dan lain sebagainya. Semua pengobatan yang gue jalanin gue lewatin dengan nangis. Nggak tahu kenapa karena maksudnya gue amazed gitu. Pada saat waktu ada pengobatan pertama kali sebelum si dokter Evi itu, gue ada pengobatan yang di kota waktu itu ya. Itu di akupuntur, terus di infus. Itu Masya Allah, itu pengobatan pertama kali yang gue lakuin. Jadi gue inget banget subuh gue sebelum berangkat ke dokter itu, karena janjian sama dokter yang di sana itu jam 9 pagi kita udah harus di sana. Subuh gue masih inget banget, gue takbir duduk di bawah. Gue begini nih, Allahu Akbar. Tangan gue tarik, ya kan? Untuk sedekap kan pasti ditarik. Begitu jam 9 ke sana, terus begitu diobatin sejam doang, jam 10 pulang dari sana, gue mampir ke rumah temen gue, sholat Jumat, gue numpang sholat Jumat. Jadi gue disiapin bangku apa gitu. Jadi udah kayak orang tua banget deh. Ya. Jadi duduk orang-orang duduk di bawah, gue duduk di gitu kan. Waktunya sholat tuh, akhirnya sholat gitu. Itu Masya Allah tuh, itu benar-benar kebesaran Allah. Gue nggak bisa ngejelasin gue. Tiba-tiba begitu takbir, Allah, gue sampai berhenti, Allah Akbar. Itu aja udah. Tangan gue naik, gue takbir, gue bisa begini, Allah Akbar. Pulang gue, karena waktu itu kan referensinya itu dari bokapnya temen gue kan. Gue bilang, Om, saya tangannya naik. Maksudnya gimana gitu? Om, saya subuh tadi, saya takbir gak bisa takbir gitu. Saya tadi bisa takbir nih, Om. Lihat, gue sampai ngeliatin ke dia. Walaupun tangan gue masih ngeplek gitu ya. Tapi, nih Om, kamu bener Gi? Bener Om, demi Allah gue bilang gitu. Oh dia langsung, wah alhamdulillah, terusin Gi gitu. Itu hari pertama gue. Disitulah gue mulai timbul semangat tuh. Semangat gue. Semangat gue. Nah bantuannya ya dari lu semua dia tuh, geng lu tuh. Nolak lah ngasih ini pengobatan macam-macam gitu alhamdulillah. Nah akhirnya setelah gue udah mulai bisa jalan lah gitu, walaupun jalan gue nggak bisa lempeng banget lah gitu ya, masih ada yang sedikit diseret lah gitu. Ya nggak kalau ini udah mulai bagusan gitu. Gue maksain untuk nerima kerjaan. Kenapa gue nggak mau ngomong sama orang-orang? Gue nggak mau orang-orang tahu dan akhirnya orang berhenti untuk ngasih gue kerjaan. Karena bagi gue, dengan gue beraniin untuk ngambil itu terapi gue. Walaupun lo jadi kayak punya target gitu ya Gi. Gue waktu itu kerjaan gue pertama kali yang gue ambil rasanya ya kalau gak salah. Gue disuruh nge-host itu di Kompas TV live. Live. Cerita sama gue tuh. Ya itu live. Dan ada narsumnya lah gitu ya waktu itu mengenai apa gue lupa, itu ada menteri kan gitu.
gue bismillah gitu. Cuman pada saat waktu gue datang, disitulah gue, itu tuh memang kebiasaan gue. Gue untungnya kenal sama produser kan, dan produsernya gue juga deket sama gue. Gue pengen ngomong sama lo, gue bilang gitu. Oh gimana, kenapa Gi gitu. Studionya dingin banget kan, pokoknya kalau dingin itu agak sedikit musuh gue. Gue tuh kadang-kadang suka yang akhirnya ini agak kaku. Kaki gue tiba-tiba ntar bisa tuh gitu, oleng kaku gitu lah, ya, nggak oleng tapi kaku lah gitu. Gue bilang sama dia, gue pengen ngomong sama lo gitu. Kenapa Gi? Gini nih, lo tolong jagain gue, lo kasih tahu gue bilang gitu. Kalau misalnya gue gini-gini, itu ada alasannya gitu. Kenapa emang Gi? Gue baru banget kelar ini gue stroke, gue bilang gitu. Serius lo gitu. Dia kaget kan gitu. Yoi. Maksudnya stroke, gue gak bisa ngapa-ngapain. Ini gue baru kerjaan yang gue pertama kali ambil. Jadi gue untuk ngelafalin sesuatu itu juga gue masih pelo sebenarnya. Tapi gue mencoba untuk main tempo. Ya karena memang gue alhamdulillah udah punya jam terbang lah ya. Jadi gue harus ngomong gak cepet-cepet dan lain sebagainya. Oke Gi, kayak gitu. Ya udah akhirnya gue coba untuk itu. Jadi semua kerjaan gue ambil. Karena kalau gini, bukan hanya secara fisik, yang kelihatan aja, tapi contoh soal misalnya gini, untuk sesuatu yang harus, misalnya gue agak nafsu gitu ngomong gitu, itu ada saraf gue yang akan nolak. Gue bisa yang tiba-tiba kayak kesedak gitu ya? Kayak kesedak gue, kayak kesedak. Gue kayak misalnya adegan marah-marah gitu, mendingan gue ngobrol sama si sutradara. Karena marah-marah itu bisa jadi musuh gue. Gue gak bisa yang marah-marah kayak ngomong nggak bisa. Gue harus nyiptain marah gue dengan versi gue, gitu. Jadi ya gue harus itu. Jadi ada sesuatu hal yang memang jadi, nggak tahu ya, insya Allah bukan jadi cacat gue ya, tapi maksud gue kekurangan gue. Lo ngajakin gue lari, gue belum bisa gue. Untuk jogging kecil-kecil oke lah gue. Tapi kalau untuk lari kencang nggak bisa gue. Kayak main basket gue stop lah, angkat tangan gue. Sama Indra juga gitu. Kalau itu beda. Basket, lari, naik sepeda, udah angkat tangan aja gue dah. Ya itulah ya, kisah, setiap orang punya kisah, setiap orang punya cerita. Itu tadi ceritanya Irgi Farezi, boleh tepuk tangan dong. Wah, dia berani menceritakan dengan luar biasa gitu ya. Bisa jadi semangat ya buat kita ya, bisa jadi semangat, bisa jadi pelajaran juga buat kita ya, bahwa ternyata ketika kita ikhlas ya, terus kita berserah, ternyata jalan keluarnya ada aja loh. Iya benar. Kita aja selama ini rasa-rasanya kok kayak kurang percaya ya. Overthinking soalnya. Gitu ya kan, kayak selalu gak percaya gitu ya dengan takdir yang ada, padahal Allah udah atur betul-betul dengan rapi dan baik ya. Iya, itu semua sudah dijanjikan sama Allah. Apapun Allah akan memberikan cobaan kita mampu untuk menghadapinya gitu kan. Nah kalau boleh ini Gi, ada gak yang pingin lu sampaikan gitu dalam kehidupan yang udah lo lalui lah ya. Yang udah lo laluin gitu. Apa sih yang ingin lu sampaikan sama diri lu gitu? Gue cuma bisa bilang gue bersyukur masih dikasih kesempatan lah gitu ya sampai saat ini ada di industri ini, dan gue bersyukur gue masuk ke industri ini karena ternyata gue nyaman banget di sini. Gue seneng banget di industri ini karena kerja kita ini bukan kerja individu tapi kerja tim. That's why setiap gue ada produksi, gue tuh harus nyaman dan juga deket sama teman-teman kru, even sampai ke OB sekalipun gitu. Dan gue percaya bahwa hubungan baik itu menjadi modal gue di industri ini. Ya itu tadi yang gue bilang tadi ya, bahwa ternyata segila-gilanya gue, untungnya gue masih inget sama yang di atas lah gitu. Masih akhirnya larinya ya udahlah gitu. Larinya main di atas, ikhlas itu gak gampang ternyata. Berserah diri itu gak gampang, tapi alhamdulillah sih kalau gue bilang pada saat lo mencoba ikhlas, seikhlas-ikhlasnya gitu. Lo ngelepasin semua yang mungkin lo relain, semua yang lo punya, even orang terdekat lo, tapi lo ngucap berdoa bahwa ya Allah, semua titipan ini memang milik Engkau ya Allah. Saya serahkan dan percayakan kepadamu ya Allah. Insya Allah itu Allah pasti akan ngasih lebih dari itu.
Amin. Pelajaran buat kita juga ya sayang. Ini pembelajaran juga buat kita berdua gitu. Akhirnya ngomong serius juga sama Irgi. Ya udah kalau gitu Sobat Mike, terima kasih ya udah dengerin cerita kita. Sama-sama terima kasih loh Gi. Kapan-kapan kita cerita-cerita lagi ya. Amin. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye.